Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakiri Balfaiz. Pada kesempatan atau video ini, saya akan mempresentasikan hasil dari proyek yang telah saya buat untuk mata kuliah Teknologi IUS. Di mana pada proyek ini yang saya buat yaitu sistem monitoring ketinggian air pada tandon dengan kapasitas 1000 liter dengan ketinggian 120 cm berbasis SP32 menggunakan sensor ultrasonik. Di mana sistem ini itu dirancang untuk memberikan informasi kondisi air secara real time melalui indikator LED, buzzer dan juga tampilan pada LCD. Untuk latar belakang kenapa saya mengangkat studi kasus ini untuk menyelesaikan tugas proyek saya, karena saya rasa permasalahan inilah yang sering terjadi di dalam penggunaan tandon milik saya, seperti itu. Dimana kesulitannya adalah untuk memantau ketinggian air itu secara langsung. Hal itu dapat menyebabkan air saat saya mengisi tandon itu dapat meluap-luap tanpa saya sadari, atau justru kehabisan air saat memang saya membutuhkan air tersebut dari tandon itu. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang dapat membantu memantau kondisi air secara otomatis dan juga mudah dipahami. Di mana tujuan dari proyek ini adalah untuk membuat sistem monitoring ketinggian air yang sederhana namun efektif, sehingga saya dapat mengetahui kondisi air itu dengan lebih mudah melalui indikator-indikator visual berupa lampu LED dan juga LCD, dan juga indikator suara melalui buzzer. Alat dan komponen yang digunakan itu yang pertama adalah SP32 sebagai mikrokontroller utama, lalu ada sensor ultrasonik HCSR04 untuk mengukur jarak permukaan air, lalu ada LCD L2C untuk menampilkan informasi-informasi nantinya, ada juga LED dengan 3 jenis warna yaitu hijau, kuning, dan juga merah yang digunakan sebagai indikator untuk setiap kondisi. Lalu ada buzzer sebagai alarm pengingat dan juga kabel jumper sebagai penghubungnya. Lalu saya masuk saja ke penjelasan sistemnya, di mana sistem ini bekerja dengan cara membaca jarak antara sensor ultrasonik yang ditempatkan di atas tandon dengan permukaan air nantinya. Data jarak tersebut akan diolah untuk mengetahui ketinggian air di dalam tandon. Kemudian hasilnya itu akan ditampilkan pada LCD serta digunakan untuk mengontrol LED dan juga buzzer. Untuk cara kerjanya sendiri, sensor ultrasonik itu akan mengirimkan gelombang suara ke permukaan air. Kemudian gelombang tersebut akan dipantulkan ke sensor. Waktu pantulan tersebutlah yang akan digunakan untuk menghitung jarak antara sensor dan airnya. Karena sensor berada di atas, maka nantinya itu tinggi air akan dihitung dengan cara mengurangi tinggi tandon tadi, di mana tinggi tandonnya itu sekitar 120 cm dengan jarak yang telah tadi terbaca oleh sensor. Baiklah, mungkin saya akan langsung saja melakukan simulasi terhadap IoT yang telah saya buat. Nah, di mana di situ terlihat tandonnya itu sekitar 1000 liter kapasitasnya, di mana saat ini kondisi airnya itu sekarang tinggi airnya sedang berada di 56,08 cm dengan jarak antara sensor ultrasonik dan juga permukaan airnya itu sekitar 63,92 cm. Lalu di sini akan coba saya kecilkan jaraknya, di mana jaraknya ini sekitar 5,1 cm, yaitu jarak antara sensor ultrasonik dan juga permukaan airnya, di mana kurang lebih tinggi airnya itu nanti akan berkisar sekitar 114,99 cm, di mana di sini terlihat kalau di hampir penuh itu lampu LED merahnya akan menyala dan juga buzzernya itu akan menyala juga, seperti itu. Namun ketika kondisinya itu normal, maka lampu LED hijaulah yang akan menyala tanpa buzzer itu ikut menyala. Dan juga di sini ada tampilan
informatif dari LCD-nya. Lalu di sini coba saya kurangi lagi airnya, mungkin sekitar 120 karena tingginya 120. Nah, di sini terlihat kalau jarak antara sensor ultrasonik dan juga permukaan airnya itu sekitar 119,99 cm, sehingga didapatkan tinggi airnya itu sekitar 0,01 cm. Maka di sini lampu LED yang akan menyala adalah lampu LED berwarna kuning, dan juga dapat terlihat di sini kalau buzzernya itu menyala. Dimana tinggi air itu tadi itu didapatkan setelah sensor ultrasonik itu memancarkan suara, kemudian suaranya itu akan terpantul lagi melalui permukaan air, di mana waktunya itu akan menjadi jarak. Lalu tinggi air itu akan didapatkan. Karena tadi tinggi tandon defaultnya itu sekitar 120, maka 120 itu akan dikurangi dengan 80,97 cm, yaitu dengan jarak, sehingga akan didapatkan tinggi air sekitar 39,3 cm. Seperti itu. Baiklah, setelah tadi saya menjelaskan sedikit terkait sistem yang saya buat, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit terkait kode-kode yang menurut saya penting di dalam saya membangun sistem ini. Pertama, pada bagian ini, di mana pada bagian ini itu digunakan untuk melakukan pembacaan yang digunakan oleh sensor ultrasonik, yaitu sensor ultrasonik itu nantinya bakalan ngirimin sebuah gelombang suara melalui pin trigger yang kemudian akan menerima pantulan melalui pin echo. Nantinya waktu pantulan tersebutlah yang digunakan untuk menghitung jarak antara sensor dan juga permukaan air saat ini. Kayak gitu. Untuk membaca jaraknya itu menggunakan bagian codingan yang ini. Lalu pada bagian codingan yang ini digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap tinggi air. Dimana karena sensornya itu berada di atas tandon, maka yang akan terbaca adalah jarak ke permukaan air. Dimana untuk mendapatkan tinggi air yang sebenarnya itu digunakan sebuah operasi matematika, yaitu tinggi tandon, dimana tinggi tandonnya itu adalah 120 dikurangi dengan jarak yang tadi telah didapatkan. Lalu pada bagian ini itu merupakan codingan yang digunakan untuk melakukan pembatasan terhadap nilai agar tidak terjadi error. Dimana di bagian ini itu memastikan kalau nilai tinggi airnya itu tidak bisa melebihi kapasitas maksimum dari si tandon tersebut. Seperti itu. Lalu pada bagian ini merupakan otak dari sistem yang telah saya buat, di mana saya menggunakan logika pemrograman, yaitu menggunakan percabangan untuk menentukan kondisi airnya itu berdasarkan jarak yang telah terbaca oleh sensor ultrasonik tadi, di mana setiap kondisi di setiap percabangan itu mengaktifkan indikator yang berbeda-beda. Bisa kita lihat di sini kalau jarak yang tadi didapatkan oleh sensor ultrasonik itu kurang dari 20, maka lampu LED merah sebagai indikator ini akan menyala dan juga buzzer itu akan berkedip. Lalu di LCD nantinya itu akan menampilkan status kalau airnya itu penuh. Lalu untuk perkondisian selanjutnya, yaitu apabila jaraknya itu lebih dari 80, maka indikator visualnya yaitu LED kuning ini akan menyala. Lalu buzzer ini juga nantinya akan berkedip atau bersuara, dan juga pada bagian LCD akan menampilkan status yang berbeda dari sebelumnya, yaitu status kering. Nah, lalu ada perkondisian selanjutnya, yaitu apabila di antara kurang dari 20 dan juga lebih dari 80 di antaranya, maka indikator visual yang akan menyala adalah lampu berwarna hijau ini tanpa buzzernya berkedip. Seperti itu. Karena ini menandakan kondisi aman, maka di LCD itu nanti akan menuliskan status aman.
Mungkin seperti itu aja penjelasan dan juga simulasi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.